Susen, jurnalis serta aktivis International Networking for Humanitarian (INH). Selamat malam, Mas Susen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Susen sepertinya suaranya masih belum terdengar ya, masih termute ya. Gambarnya sudah kami dapat, Mas Susen, tapi suaranya belum kami. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Gaza, teman-teman di studio dan seluruh pemirsa Metro TV hari ini. Alhamdulillah. Mas Susen, bagaimana kondisi di sana saat ini yang Mas Susen di waktu yang sekarang ini, bagaimana kondisinya di sana? Ya, kalau dari tempat saya berada, saya bisa jelas sekali mendengar deru suara drone Israel dan jejak tempur Israel di langit Gaza, dan sesekali kita mendengar suara dentuman yang menggoncangkan tempat saya berada. Serangan masih terus berlanjut, belum juga berhenti, dan korban masih terus jatuh ya, semakin parah situasi dari hari ke hari, dan tadi malam ini sampai hari ini hampir tidak berhenti serangan-serangan baik dari udara maupun dari tank-tank baja di wilayah perbatasan timur jalur Gaza. Baik, Mas Susen, bisa Anda gambarkan bagaimana serangan yang tidak berhenti itu? Maksudnya untuk interval waktunya, apakah memang setiap jam atau bagaimana, dan apakah saat ini Mas Susen berada di tempat yang aman? Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan yang terakhir ya, apakah saya berada di tempat yang aman. Perlu diketahui bahwa di Gaza ini yang luasnya hanya 360 km, ini tidak ada tempat yang aman sama sekali. Jadi tidak ada bunker-bunker, tidak ada shelter-shelter perlindungan seperti negara-negara pada umumnya. Di Gaza ini semua memiliki potensi yang sama untuk menjadi target, baik itu di rumah, baik itu di sekolahan, sekolahan PBB, di pengungsian, di masjid, bahkan di rumah sakit. Dan untuk interval serangan ini berbeda-beda ya. Kalau di siang hari memang serangan bertubi-tubi namun tidak seintens malam hari. Di malam hari itu 1 menit itu kita bisa dengar 3 sampai 4 kali serangan dentuman. Ya, dan jet-jet tempur Israel ini menggunakan senjata-senjata yang dilarang oleh hukum internasional. Jadi benar-benar memang ada indikasi nyata bahwa Israel hari ini sedang melakukan genosida, pembantaian massal yang mentarget warga sipil, dan pembantaian ini ditonton oleh miliaran pasang mata dunia tanpa bisa berbuat apa-apa, tanpa bisa punya daya menghentikan serangan-serangan yang mentarget anak-anak dan wanita ini. Mas Susen, kami dengar itu air bersihnya itu dijatahnya sangat sedikit, dari 400.000 pengungsi katanya cuma 1 liter dan segala macam. Itu bagaimana persediaan air bersih di sana serta BBM yang aksesnya ditutup oleh Israel di sana? Ya, pertama saya ingin update dulu, jumlah pengungsi nggak 400.000, 1,2 juta pengungsi. Dan saya sampai kemarin saya terus keliling ke beberapa pengungsian di wilayah kami, di selatan jalur Gaza ini, memang kondisinya sangat sulit sekali, sangat mengenaskan. Bahkan wabah penyakit sudah mulai bertebaran di antara para pengungsi karena ketiadaan fasilitas. Dan perlu diketahui mereka ini mengungsi di sekolah-sekolah PBB yang didesain bukan untuk pengungsian. Jadi sekolah-sekolahan dengan fasilitas terbatas, dengan ruangan yang terbatas, dan itu diisi oleh puluhan ribu warga yang berdesak-desakan tanpa adanya air bersih yang memadai, tanpa adanya MCK yang memadai misalnya kan. Adapun kalau bicara tentang air bersih, sebelum agresi Israel ke Gaza pun, Gaza ini memang sudah diblokade sejak 2006 dan sudah mengalami krisis air bersih. Hanya 3% dari air bersih yang ada di Gaza ini yang layak untuk dikonsumsi. Nah, setelah terjadinya agresi militer sejak 18 hari yang lalu, ini semakin memperparah, semakin krisis, semakin besar krisisnya, di mana pasokan logistik sudah dihentikan, kemudian juga air bersih juga semakin langka. Kalau kita bicara bensin, sudah tidak ada bensin di Gaza ini, solar juga sudah tidak ada. Jadi memang benar-benar Gaza ini sedang lumpuh total dari seluruh sektor logistik, sektor medis, dan berbagai sektor yang bisa menopang kehidupan warga Gaza hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk update-nya Mas Susen.